pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga karena kompor, 23 bangunan di Teluk Lerong Ilir, Samarinda terbakar. Salat Idul Adha untuk kalangan Muhammadiyah berlangsung di berbagai daerah. Pasca dipecat dari tempat kerjanya, seorang pria di Muara Badak, Kutai Kartanegara berhasil menjadi perajin mebel. Kobaran yang membakar permukiman warga di Jalan R.E. Marta Dinata, Gang Sederhana, Teluk Lerong Ulu, Samarinda Ulu, Rabu siang cepat membesar dan meluas. Itu karena sebagian bangunan terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Petugas dan relawan pemadam yang tiba di lokasi kejadian harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat. Seorang warga menyatakan api bermula dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya menjemput anak di sekolah. Hanya saja pemilik lupa mematikan kompor yang digunakan untuk memasak air. Dari mana Pak asalnya Pak? Tempatnya rumahnya Mia. Oh di RT berapa itu? RT 21. RT 21 ya. Awalnya gimana tuh Pak? Ada terdengar suara ledakan atau? Tidak ada, menurut cerita si selfie itu keponakannya si Mia terus air. Lupa tidak dimatiin dan nyembuti anaknya dia. Ya pas pulang jadi apa? Itu anaknya di rumah kalau sampai mau wawancara. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda, Hendra Aha menyatakan, rumah yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Tercatat 23 rumah yang hangus terbakar dan 4 bangunan terdampak. Ini jam 10.30 kebakaran di Jalan R.E. Marta Dinata, yaitu di Gang Sederhana atau bisa juga tembus ke Gang Roda. Menghanguskan sekitar 20 rumah, kemudian akses jalan sangat sempit, itu berbukit, dan air alhamdulillah karena ada di samping sungai, titik air ada tersedia. Dari informasi yang didapat, penyebabnya apa kira-kira ini? Informasi sementara itu ada warga yang memasak air, mungkin ditinggalkan. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan para korban untuk sementara mengungsi di rumah tetangga atau kerabat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tim SAR gabungan Rabu pagi mengevakuasi jasad laki-laki yang mengapung di permukaan Sungai Mahakam, kawasan Kutai Kartanegara. Dari identifikasi awal dipastikan jika itu adalah jasad Febriansyah, warga Tenggarong Seberang yang dilaporkan tenggelam saat mengejar drum yang mengapung di Sungai Mahakam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan, jasad ditemukan mengapung di permukaan sungai berjarak 6,5 km dari lokasi tenggelam. Itu terjadi karena saat tenggelam korban terseret arus Sungai Mahakam. Selanjutnya jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Kami melaporkan perkembangan operasi SAR, kondisi membakar manusia. Satu orang yang tenggelam di Sungai Mahakam, tepatnya di Desa Luaraya Tenggarong Seberang. Pada pukul 06.35, tim SAR gabungan menerima laporan dari masyarakat bahwa ada satu mayat yang terapung. Dan pada pukul 06.45, tim SAR gabungan bergerak menuju ke TKP untuk melakukan proses evakuasi. Jarak penemuan kurang lebih dari TKP yaitu 6,5 km.
Penemuan ini sekaligus mengakhiri upaya pencarian yang berlangsung 3 hari. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Mengerahkan peralatannya, petugas BPBD berusaha menguras genangan air yang merendam permukiman di Gria Permata Asri, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Rabu siang. Petugas harus bergerak cepat karena genangan kian meningkat usai diguyur hujan. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud memastikan genangan tersebut diakibatkan oleh saluran yang tersumbat akibat aktivitas pematangan lahan perumahan. Agar kejadian serupa tidak terulang, Wali Kota meminta agar saluran airnya segera dibuka. Wali Kota juga menegaskan bahwa pengembang perumahan tersebut belum melengkapi izin usaha. Kita ada 2 alat dari PO, kita minta nanti kita buat dulu jalur yang alami kemarin, itu kita akan buka kembali sambil kita panggil nanti pengembangnya hari Senin masuk jam kantor ya untuk membicarakan karena perizinannya belum lengkap. Bukan belum ada ya, tapi belum lengkap. Jadi harus dilengkapi dulu, begitu kan Pak? Nah ini alat sudah jelas ada kan? Siap 2 alat. 2 alat Pak. Berarti pagar kita minta lah dulu dijebol dulu supaya air ini minimal solusi di sini dulu. Air dan warga kita ini kalau hujan air itu tidak tergenang. Pengembang silakan berinvestasi, silakan membangun perumahan. Pemerintah 100% mendukung. Tapi sepanjang persyaratan itu dipenuhi. Hingga Rabu sore upaya menguras genangan masih berlangsung. Pemkot berharap airnya cepat surut agar aktivitas warga kembali normal. ukurannya kurang lebih Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dan memang harus disetok Pak, mana boleh ini dia izin aja belum ada. Izin prinsip itu izin. Beginilah kondisi Pasar Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Bangunan untuk pedagang itu hingga kini masih belum dimanfaatkan. Dampaknya sebagian bangunan sudah rusak karena tidak terawat. Para pemuda di Muara Badak menilai pasar tersebut menjadi tanggung jawab dinas terkait. Mereka juga heran meski bangunan awal yang didirikan 10 tahun lalu belum difungsikan, namun pemerintah kembali menambah bangunan di tahun 2019. Ironisnya bangunan baru ini pun tidak juga difungsikan hingga sekarang. Kita bercerita dari proses pembangunan pasar ini udah mangkrak mungkin kurang lebih sampai 10-an tahun lebih dari pembangunan awal, bangunan awal. Setelah itu terbangun lagi di 2019 bangunan yang baru ini, kios yang baru ini. Nah dari 2019 sampai di 2023 sekarang toh juga belum terfungsikan. Rasa kecewa juga dirasakan para ibu rumah tangga. Keresahan bertambah karena kawasan tersebut jika malam hari kerap ramai didatangi kelompok pemuda. Makin rusak pertama, kedua, jujur saya bilang karena saya bermukim di sini. Saya sempat ngomong sama almarhum Pak Martin, Pak Kapolsek waktu itu. Pak tolong dikontrol daerah saya karena jam 11 malam tuh kok aksesnya rame. Ke pasar itu ya? Entah ke pasar yang jelas ramai. Saya malam. Cuma saya dengar beberapa teman-teman, karena saya berteman juga dengan yang bukan tidak beres ya, anak-anak yang kurang perhatian lah, saya anggap begitu. Ternyata di situ jadi tempat yang kurang bagus. Kepala Desa Muara Badak Ulu menegaskan mereka tidak bisa berbuat banyak. Alasannya anggaran pembangunan pasar berasal dari pemerintah kabupaten. Oleh karenanya perawatannya menjadi tanggung jawab mereka. Selama aset itu sudah didahului oleh anggaran dari kabupaten, kami tidak bisa melakukan penganggaran dari desa karena itu kan nanti terjadi tumpang tindih kegiatan gitu. Jadi ya kami berharap
Ini aset yang sudah ada dan perlu pembenahan, dan ini aset itu masih statusnya aset kabupaten yang saya berharap pembenahannya dilakukan oleh kabupaten. Lalu sampai kapan pasar ini akan terus dibiarkan seperti ini? Haruskah pemerintah kembali mengucurkan anggaran untuk mendirikan bangunan baru dan mengganti pasar mangkrak tersebut, atau membiarkannya tetap seperti itu? Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara.